Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tita Amelia. Saya dari kelas 2403 dengan NIM 10.24.24.00.003. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 2 mata kuliah Data Mining dengan topik Regression dan Clustering. Oke, nextnya saya akan mengupload dataset dataset sudah terupload. Lalu pertama-tama kita akan meload datasetnya yang sudah disediakan. Next. Setelah kita akan meload dataset yang sudah disediakan menggunakan Pandas. Lalu dataset ini merupakan data superstore yang berisi informasi transaksi penjualan dengan kolom-kolom seperti sales, quantity, diskon, dan profit. Nah, ini tuh bakal kita gunain sebagai fitur dan target juga dalam pemodelan ini. Lanjut, ini saya run dan ini tuh bisa dilihat dataset memiliki 499 baris data dan 21 kolom. Kolom utamanya yang akan kita gunakan yaitu ada sales, quantity, diskon, dan profit. Lalu selanjutnya ada perbedaan dari linear regression sama K-means clustering. Jadi apa sih perbedaannya? Perbedaannya itu linear regression ini merupakan pendekatan supervised learning, ada target. Artinya model dilatih menggunakan data yang sudah memiliki label atau nilai target. Nah, tujuannya sendiri memprediksi nilai kontinu. Misalnya memprediksi nilai berdasarkan memprediksi nilai profit berdasarkan sales. Lalu kalau K-means clustering itu pendekatan unsupervised learning, artinya model bekerja tanpa label, tujuannya untuk mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kemiripannya. Lalu pada soal nomor 3 itu kita akan mencoba train test split. Pada soal nomor 3 ini kita membagi dataset menjadi data latih dan data uji dengan proporsi 80 banding 20 menggunakan fungsi train test split dari sklearn. Parameter yang digunakan itu ada test size 0.2, itu artinya 20% data digunakan untuk testing dan 80% untuk training. Yang kedua, random set sama 42 itu untuk berfungsi untuk memastikan pembagian data bersifat reproducible, artinya setiap kali itu ada dijalankan hasilnya akan selalu sama. Ini pentingnya agar eksperimen bisa direplikasi. Di sini kita jalankan, di sini bisa dilihat bahwa data training memiliki 399 baris dan data testing memiliki 100 baris. Next, soal nomor 4 itu melatih dan memprediksi dengan linear regression. Ini di nomor 4 ini tuh kita melatih model linear regression menggunakan data latih dan memprediksi data ujinya.
untuk melatih model kita gunakan fungsi fit dengan parameter x underscore train terus dan y underscore train. Ini adalah proses di mana model mempelajari pola dari data training. Setelah model dilatih, kita gunakan fungsi dari predict dengan x underscore test untuk menghasilkan prediksi nilai profit pada data uji. Di sini kita jalankan. Di sini terlihat model berhasil dilatih. Hasil prediksinya 5 data pertama dan nilai aktualnya juga ada 5 data pertama. Lalu next di nomor 5 ada soalnya itu mencari koefisien dan intercept. Di sini koefisien atau coef underscore itu menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap target. Misalnya jika koefisien sales bernilai positif, berarti semakin tinggi sales maka profit juga cenderung naik. Jika koefisien diskonnya bernilai negatif, berarti semakin besar diskon maka profit cenderung turun, yang masuk akal secara bisnis. Gitu. Terus kalau intercept itu nilai profit ketika semua fitur bernilai 0. Ini adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y. Di sini kita akan menjalankannya. Ya, di sini ada persamaan model kita menjadi profit sama dengan intercept plus dalam kurung coef underscore sales dikali sales terus ditambah coef quantity dikali quantity dan ditambah juga coefnya diskon dikali diskon. Gitu. Terus next di nomor 6 ada MSE dan R square. Di nomor 6 ini membahas metrik evaluasi model regresi. Jadi MSE atau mean square error itu menggunakan rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksinya. Semakin kecil MSE-nya, semakin baik modelnya. Lalu kalau R square itu atau R2 itu mengukur seberapa besar proporsi variansi dari target yang bisa dijelaskan oleh model. Nilainya antara 0 sampai 1. R kuadrat itu mendekati 1 berarti model sangat baik. Jika mendekati 0 berarti model kurang mampu menjelaskan data. Di sini kita akan jalankan. Lalu dari grafik scatter plot ini kita bisa melihat seberapa dekat titik-titik prediksi dengan garis merah yang mempresentasikan prediksi sempurna. Selanjutnya untuk gambarnya mungkin ada di sini. Ya, di sini dari grafiknya tuh, dari grafik scatter plot ini kita lihat seberapa dekat titik-titik prediksi dengan garis merah yang mempresentasikan prediksi sempurna. Terus selanjutnya ada soal nomor 7 yaitu elbow method.
Di sini kita akan membahas elbow method pada K-means clustering. Nah, elbow method sendiri ini untuk teknik untuk menentukan jumlah cluster K yang optimal. Caranya itu dengan menghitung WCSS, yaitu within cluster sum of squares, untuk setiap nilai K. Ya, untuk setiap nilai K mulai dari 1 sampai 10. Kemudian hasilnya itu divisualisasikan dalam grafik. Terus kita mencari titik di mana kurvanya mulai membentuk siku atau elbow, yaitu titik di mana penambahan cluster tidak lagi signifikan mengurangi WCSS. Titik elbow itulah yang dipilih sebagai K optimal. Di sini kita akan jalankan. Lalu di sini akan terlihat grafik elbow metodenya. Terlihat dari grafik ini bahwa titik elbow ini berada di sekitar K sama dengan 3. Nah, sehingga kita memilih K sama dengan 3 untuk model clustering kita. Next, untuk soal nomor 8, yaitu inisiasi dan melatih model K-means. Di sini kita inisiasi model K-means dengan n underscore cluster sama dengan 3 sesuai hasil elbow method. Lalu random state-nya sama dengan 42, ini untuk reproduksibilitas, dan n underscore init sama dengan 10, ini untuk menjalankan 10 inisialisasi centroid yang berbeda guna menghindari local optimum. Terus kemudian tuh kita melatih model dengan fungsi fit menggunakan fitur sales dan profit. Di sini aku akan jalankan. Terus dari visualisasi ini tuh terlihat 3 cluster yang berbeda warna. Nah, titik silang hitam ini centroid masing-masing dari clusternya. Itu next, nomor 9 ada Silhouette score. Pada Silhouette score sebagai matriks evaluasi clustering. Nah, Silhouette score ini dihitung menggunakan fungsi Silhouette underscore score dari sklearn.matrix dengan memasukkan data fitur dan label cluster yang dihasilkan. Interpretasi nilainya tuh mendekati +1, berarti data sangat cocok berada di clusternya sendiri dan jauh dari cluster lain. Artinya cluster ini tuh sangat baik. Nah, kalau misalnya mendekati 0, itu berarti datanya berada di batas antara 2 cluster. Ini clusternya termasuk kurang jelas atau ambigu. Terus ada juga bernilai negatif. Ini tuh data mungkin salah diklasifikasikannya, sehingga cluster ini sangat buruk gitu. Next, di nomor 10, di sini ada Adjust Rank Index atau ARI. Di sini coba dijalankan. ARI ini metrik evaluasi clustering yang membandingkan hasil clustering dengan label aslinya atau ground truth. ARI mengukur seberapa mirip hasil clustering ini dengan mengelompokkan yang sebenarnya dengan koreksi terhadap kebetulan. Nah, nilai ARI ini sama dengan 1, berarti clustering ini sempurna, identik gitu dengan ground truth-nya. Nah, kalau misalnya ARI-nya sama dengan 0, itu clustering random, tidak lebih baik dari kebetulan. Lalu kalau ARI-nya kurang dari 0, ini clusteringnya lebih buruk dari kebetulan. Terus contohnya tuh ketika kita memiliki dataset yang sudah memiliki label asli, seperti dataset iris yang memiliki label spesies bunga, kita bisa membandingkan hasil
K-means dengan label asli menggunakan ARI untuk mengevaluasi kualitas clusteringnya. Ya, seperti ini. Lalu next di nomor 11. Oke, ada yang ketinggalan. Nilai rendahnya karena ground truth-nya adalah simulasi. Lalu next di nomor 11 ini ada overfitting and underfitting. Dan itu membahas dua kondisi yang sering terjadi pada model machine learning. Overfitting ini terjadi ketika model terlalu kompleks sehingga menghafalkan data training. Nah, akibatnya itu performa pada data tuh jadi sangat baik, tapi performa pada data testing itu sangat buruk karena modelnya gagal generasi ke data baru. Nah, underfitting ini terjadi ketika model terlalu sederhana sehingga tidak mampu menangkap pola dalam data. Nah, akibatnya tuh performanya buruk, baik pada data training maupun testingnya. Gitu. Terus kayak model yang ideal itu memiliki performa baik pada keduanya. Disebut good fit. Ini atau model yang memiliki generalisasi baik. Terus, nah dari visualisasi ini nih bisa dilihat perbedaan yang jelas. Polinomial degree 1 itu mengalami underfitting karena terlalu sederhana. Terus kalau polinomial degree 3 itu good fit, seimbang antara training dan testing. Nah, kalau misalnya polinomial degree 15 itu mengalami overfitting. R2 ini training tinggi tapi R2 testing sangat rendah. Itu mungkin demikian pengerjaan tugas pendahuluan modul 2 data mining ini tentang regression dan clustering. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di sesi praktikum berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.